Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isa Channel yang saya cintai, mari kita ikuti kelanjutan video biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian keempat. Harta Abdul Muthalib. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim bapaknya. Sementara itu, ketika Hashim meninggal, hartanya dikuasai oleh Naufal, adiknya yang terkecil. Setelah dewasa, Abdul Muthalib hendak meminta harta ayahnya, tetapi Naufal menolak. Abdul Muthalib pun meminta bantuan kerabat ibunya yang tinggal di Yasrib. Orang-orang Yasrib mengirimkan 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan harta Hashim kepada Abdul Muthalib. Pada zaman pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang dikenang orang sepanjang zaman. Abdul Muthalib adalah pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke Mekah. Setelah ratusan tahun sumur Zam-Zam tertimbun, air harus didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar-pencar di sekitar Mekah. Menggali sumur Zam-Zam. Saat itu, sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun, Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah, bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah, mata air yang memansar keluar oleh kaki Ismail. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muthalib. Aku harus menemukan kembali sumber Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Setelah itu, Abdul Muthalib mengambil tembilang, alat untuk menggali bertangkai panjang, dan memanggil putra satu-satunya Haris. Haris, temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Haris mengangguk. Kemudian mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Zam-Zam berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat, sumber Zam-Zam tidak ditemukan. Ayah, mungkin sumber Zam-Zam memang telah hilang, kata Haris. Tidak, nak. Ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumber Zam-Zam ada di tengah kita. Dengan gigih, keduanya pun terus mencari sumber Zam-Zam. Orang-orang Quraisy, penduduk asli Mekah, melihat perbuatan mereka dengan heran. Mengapa engkau masih terus menggali, Abdul Muthalib? Bukankah dulu nenek moyang kita, Uzaz bin Amr, pernah menggalinya, tapi tidak berhasil? Abdul Muthalib menaruh tembilangnya dan ya, ratusan tahun yang lalu, Uzaz bin Amr, mertua Nabi Ismail alaihissalam, pernah mencoba menggali Zam-Zam, tapi tidak berhasil. Padahal saat itu Uzaz telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam terbuka. Abdul Muthalib bernazar,
Kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh seorang anak lagi seperti sedang menggali sumber Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapat 10 anak laki-laki. Setelah semua anak berangkat dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintai. Aku pernah bernadar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Ke-10 anaknya terdiam. Mereka memahami persoalan itu. Mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka yang berkaca-kaca. Namun, aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus kusembelih. Oleh karena itu, aku berniat memanggil juru gidih untuk menentukannya. Di hadapan patung dewa tertinggi di Ka'bah, juru gidih atau anak panah meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas gidih. Kemudian, ia mengocok anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal. Nama anak yang keluar adalah Abdullah. Melihat itu, serentak orang-orang Quraisy datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu. Batalkan keinginanmu, Abdul Muthalib. Mohon ampunlah kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan nadarmu. Sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya? Apalagi tidak ada orang yang menyetujui niatnya itu. Malam harinya, dengan tubuh lelah, Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba dalam tidur, dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang. Temukan sumur Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukan sumur Zam-Zam, temukan. Abdul Muthalib terbangun dengan keyakinan dan semangat baru. Esoknya, dia mengajak Haris menggali dan menggali lebih giat. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tawa. Kasihan Abdul Muthalib, mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya, kata mereka satu sama lain. Suatu saat, ketika mereka sedang menggali di antara berhala Ishak dan Ilah, air membersih. Air, Haris, lihat ada air, seru Abdul Muthalib saking kagetnya. Ayo kita gali terus, ayah, ayo gali terus. Mereka menggali. Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah bedang-bedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Muzaz bin Amr dahulu. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong. Abdul Muthalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu, kata mereka. Tidak, tetapi marilah kita mengadu nasib di antara aku dan kamu sekalian dengan permainan gidih atau anak panah. 2 anak panah buat Ka'bah, 2 buat aku, dan 2 buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa. Usul ini disetujui. Juru gidih mengulinya di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah. Ternyata anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Oleh karena itu, Abdul Muthalib dapat meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah setelah sumur Zam-Zam
memancar kembali. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Abdul Muthalib memasang pedang-pedang itu di pintu Ka'bah, sedangkan pelana-pelana emas ditaruh di dalam rumah suci sebagai perhiasan.